Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Andriansyah dari kelas 644B07 dari Universitas Bina Sarana Informatika Ramat 98. Nah, di sini saya dan kelompok saya, itu kelompok satu, akan menjelaskan materi untuk memenuhi kebutuhan proyek mata kuliah manajemen strategik. Nah, sebelum itu saya akan coba share untuk materinya sendiri. Nah, untuk materinya sendiri, kami dari kelompok satu mengambil konsep manajemen strategi, di mana kelompoknya saya sendiri, Dede Andriansyah, lalu ada Muhammad Aryasena, lalu ada Nabila Syahna Putri, dan Fajar Rizky Dwi Putri. Nah, nanti untuk kelengkapan atau full materinya akan dijelaskan slide by slide oleh rekan saya. Nah, kita masuk ke slide pertama. Nah, untuk materi presentasinya sendiri ada 10 buku atau jurnal yang kami bahas. Yang pertama adalah deskripsi konseptual, yang kedua teori manajemen strategi, lalu analisis lingkungan strategi, ada formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian strategi, lalu penelitian terdahulu, lalu relevansi manajemen strategi dalam organisasi modern, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Manajemen strategi adalah disiplin ilmu yang berfokus pada serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang suatu perusahaan. Nah, di sini konsep ini mengintegrasi berbagai fungsi manajemen seperti pemasaran, keuangan, operasional, dan SDM untuk mencapai tujuan organisasi secara terpadu. Relevansi nasional sangat penting bagi entitas bisnis di Indonesia. Masuk, masuk ke slide selanjutnya. Untuk kerumusan masalahnya sendiri, yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan konsep manajemen strategi? Lalu yang kedua, tujuan manajemen strategi dalam organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, apakah manfaat penerapan manajemen terhadap kinerja perusahaan? Dan yang keempat, apa sih atau apa aja tahapan atau proses dalam manajemen strategi? Nah, selanjutnya akan diteruskan atau dibahas oleh rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Arisena dengan NIM 642353440. Kali ini saya akan melanjutkan persentase pada bab tujuan penulisan. Ya, yang pertama itu masalah pertama untuk mengetahui dan menjelaskan pengertian dari konsep manajemen strategik dalam konteks organisasi atau perusahaan. Nah, masalah kedua itu untuk memahami dan mengidentifikasi tujuan utama dari penerapan manajemen strategik dalam organisasi atau perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada masalah ketiga, mengetahui dan menganalisis manfaat penerapan manajemen strategik terhadap peningkatan kriteria perusahaan. Yang keempat, untuk menguraikan serta memahami tahapan atau proses yang terdapat dalam penerapan manajemen strategik. Nah, selanjutnya ruang lingkup penulisan. Ruang lingkup penulisan ini berfokus pada pembahasan mengenai konsep manajemen strategik ya dalam konteks organisasi ataupun perusahaan. Ya, penelitian ini mencakup kajian mengenai pengertian dan pemahaman konsep manajemen strategik. Nah, untuk tujuannya, manfaat yang dapat diperoleh organisasi melalui penerapan manajemen strategik serta tahapan atau proses yang dilakukan dalam pelaksanaan manajemen strategi, mulai dari perumusan strategi, implementasi strategi, hingga evaluasi serta pengendalian strategi. Nah, selanjutnya ada pengertian manajemen strategik. Ya, untuk menurut Wellen and Hanger ya tahun 2018, manajemen strategis adalah seperangkat keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang suatu organisasi. Nah, menurut Hill, Jones, and Schilling ya pada tahun 2020 menekankan bahwa manajemen strategis mencakup analisis lingkungan, formulasi strategi serta implementasi dan kontrol strategis. Nah, yang terakhir itu untuk unsur-unsur dan proses manajemen strategi.
Untuk unsur-unsurnya itu yang pertama ada visi dan misi organisasi, yang kedua lingkungan eksternal dan internal, yang ketiga tujuan jangka panjang, yang keempat ada strategi kompetitif, serta yang terakhir itu ada kebijakan dan implementasi. Ya, proses manajemen strategik ya menurut David and David pada tahun 2020, environmental scanning bertujuan untuk mengumpulkan atau menganalisis serta menafsirkan informasi mengenai kondisi lingkungan yang mempengaruhi organisasi. Nah, yang kedua itu adalah strategi formulation. Tahap ini merupakan proses merancang strategi terbaik berdasarkan hasil pemindaian lingkungan. Dan yang ketiga ada strategi implementation. Tahap ini sering disebut tahap aksi karena strategi yang telah dirumuskan mulai diterapkan. Nah, yang keempat itu ada strategi evaluation. Tahap terakhir untuk mengukur, meninjau, serta mengendalikan apakah strategi yang dijalankan berjalan efektif atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syahna Putri dengan NIM 642 Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi ke selanjutnya, yaitu analisis dan tingkat strategi. Dalam disiplin manajemen strategi dibedakan menjadi 3 tingkatan utama, yaitu corporate strategi, business strategi, dan functional strategi. Pembagian ini merujuk pada konsep yang dijelaskan oleh para ahli manajemen strategi modern seperti David and David pada tahun 2017 dan 2020. Selanjutnya ada analisis internal dari Bahri pada tahun 2021 menyatakan bahwa analisis internal dapat dilakukan dengan kerangka FRIO, yaitu value, priority, integrity, dan organization. Yang ketiga ada analisis eksternal. SWOT mencakup kombinasi strength, weakness, opportunities, dan threats sebagai dasar perumusan strategi. Menurut Whelan and Hammer pada tahun 2018, dan analisis PESTEL, yaitu ada political, economic, social, dan technological, environmental, dan legal. Digunakan untuk memahami dinamika makro yang mempengaruhi organisasi menurut Whelan and Hammer pada tahun 2018. Untuk selanjutnya kita masuk ke matrix SWOT. Penyusunan matrix SWOT ini untuk merumuskan strategi alternatif menurut Whelan dan Hammer pada tahun 2018. Yang pertama itu adalah strategi SO atau Strength Opportunities, dan ini menjelaskan bahwa strategi ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang yang ada di luar perusahaan. Yang kedua ada strategi WO, yaitu weakness dan opportunities, strategi yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dan dapat memanfaatkan peluang eksternal. Yang ketiga ada strategi ST atau strength and threats, strategi yang menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal. Dan yang terakhir itu yang keempat adalah strategi WT atau weakness and threats, taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman dari lingkungan luar. Oke, untuk selanjutnya masuk ke dalam formulasi strategi. Nah, tahapan ini untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuannya. Cakupannya itu adalah: 1. ada perumusan visi dan misi, kedua ada tujuan dan sasaran strategi, yang ketiga ada alternatif strategi, yang keempat ada keunggulan kompetitif atau competitive advantage, yang kelima ada strategi importer atau generic strategi. Kemudian ada implementasi strategi yang terdiri dari kebijakan dan program strategis. Kedua ada struktur organisasi. Ketiga ada kepemimpinan dan budaya organisasi. Yang keempat ada manajemen perubahan. Yang kelima ada pengelolaan sumber daya. Dan yang terakhir yang keenam adalah hambatan implementasi strategi. Kemudian ada evaluasi dan pengendalian strategi. Itu dibagi menjadi 3, yaitu ada indikator evaluasi, balance scorecard, ketiga ada mekanisme pengendalian. Oke, untuk terakhir ada penelitian terdahulu. Di sini terbagi menjadi 4 peneliti. Yang pertama itu ada Putra dan Santoso pada tahun 2021 meneliti pengaruh perumusan strategi terhadap kinerja UMKM. Hasilnya menunjukkan bahwa formulasi strategi yang jelas berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Yang kedua adalah Lestari
pada tahun 2022 meneliti implementasi strategi pada perusahaan retail. Temuan menunjukkan peran struktur organisasi yang fleksibel dan meningkatkan keberhasilan strategi. Yang ketiga dari Rahman dan Dewi pada tahun 2023 menemukan bahwa evaluasi strategi melalui Balanced Scorecard lebih efektif dibandingkan evaluasi tradisional. Yang keempat ada Pratama pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa keunggulan kompetitif berbasis sumber daya menjadi faktor utama kesuksesan bisnis startup. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fajar Rizky Dwi Putri dengan NIM 64235151. Saya akan melanjutkan presentasi slide berikutnya. Relevansi manajemen strategi dalam organisasi modern. Dalam landscape bisnis modern, manajemen strategi modern harus mengintegrasikan transformasi digital bukan sekadar sebagai alat pendukung, melainkan sebagai dynamic capabilities. Perusahaan yang gagal menyelaraskan strategi digital dengan struktur organisasi cenderung mengalami hambatan dalam implementasi. Perusahaan yang menerapkan kapabilitas dinamis melalui proses strategi formal menunjukkan adaptabilitas yang lebih tinggi terhadap perubahan pasar. Strategi Blue Ocean versus Red Ocean. Ada Blue Ocean strategi. Strategi yang berfokus pada penciptaan ruang pasar baru yang belum terjamah, sehingga kompetisi menjadi tidak relevan melalui inovasi nilai yang unik. Nah, terus ada Red Ocean strategi. Itu merupakan kondisi di mana perusahaan bersaing dalam ruang pasar yang sudah ada dengan kompetisi harga yang sangat ketat untuk memperebutkan pangsa pasar yang terbatas. Nah, konsep ini menitik beratkan pada penciptaan keunggulan kompetitif melalui inovasi nilai, yaitu menciptakan ruang pasar baru yang belum memiliki pesaing sehingga kompetisi menjadi tidak relevan. Kesimpulan, manajemen strategi merupakan proses sistematis yang meliputi analisis, perumusan, implementasi, serta evaluasi strategi guna mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Keberhasilan menerapkan strategi sangat bergantung pada kesesuaian antara kondisi lingkungan eksternal dan kemampuan internal organisasi, yang dapat dianalisis melalui berbagai alat seperti SWOT, Pastel, Five Forecast, Porter, dan Frio. Implementasi strategi menjadi faktor kunci keberhasilan karena menuntut pengolahan sumber daya yang efektif, struktur organisasi yang fleksibel, serta mendukung kepemimpinan yang tepat. Selain itu, evaluasi dan adaptasi strategi perlu dilakukan secara keberlanjutan agar organisasi mampu merespon dinamika lingkungan bisnis. Salah satunya melalui pengguna balance scorecard. Sinergi antara perencanaan dan pelaksanaan strategi disertai fleksibilitas organisasi akan membantu menciptakan keunggulan kompetitif yang keberlanjutan dan memberikan manfaat nyata berupa peningkatan efisiensi, efektivitas, serta daya saing organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, bye-bye.